Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah salat semua tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Absen saya, Pak. Siapa yang absen? Saya, Pak. Berarti bonus dikasih itu. Yes. Tidak puasa. Baik Bapak Ibu, kira-kira sudah hadir semua. Berapa? Sudah 12.10. Gimana Ibu Sri? Masih hadir Ibu Sri? Kalau PP ya PP yang hadir. Siap hadir. Kirimkan dulu itu dari link. Ada link dari Pak Zainal, PP Pak siapa? Pak Zainal. Pak Idris, Pak. Muhammad Idris. Sama Pak Petang. Oh Pak Petang ya. Sementara Pak. Ya, lemnya sementara. Para petang yang PPD. Siap Pak. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan perdana kita di ruang virtual ya. Sekaligus bagaimana kita berkenalan di ruang ini. Pada hari ini kita sudah berada di alur eksplorasi forum Menciri, forum khusus. Jadi bagaimana nanti kita akan berdiskusi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan nanti kita akan diskusikan. Namun sebelum kita saling berdialog atau saling berikan tanggapan, saya ingin bahwa secara pribadi masing-masing CGP harus punya pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita nanti bagaimana setiap CGP menyampaikan, mengemukakan sejauh mana pemahamannya tentang pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ada sekitar 30 menit waktu nanti untuk kita saling mendengarkan paparan dari CGP yang lain. Kemudian teman-teman yang lain menyimak hal-hal yang barangkali kita bisa nanti kita melalui. Halo, minta tolong di mute dulu mikrofonnya. Sebelum kita masuk ke ruang diskusi kita, saya mohon di Pak Zainal mungkin ya. Pak Zainal kalau bisa pimpin doa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini nanti dilancarkan. Silakan Pak Zainal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita dilancarkan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu,
Sebelum kita masuk ke ruang diskusi, ada beberapa hal barangkali yang perlu kita sepakati bersama dan perlu menjadi acuan buat kita bagaimana nanti kita di ruang diskusi kita atau di ruang diskusi kita ya. Perkenankan saya share screen dulu sebagai acuan kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa tampil ini Bapak Ibu, bisa terlihat di Belum kelihatan slide-nya, masih kosong, hitam. ini jaringan juga slow ini Bapak Ibu. Sambil menunggu jaringan bagus ya Bapak Ibu ya. Ada berapa CGP yang hadir pada hari ini? Yang sudah hadir di room ini? Sudah 15 dengan ada 12 ya CGP di baru ya. Ya, Pak. 12 di kelas Kelas ini 80. 12. 80. Kelas 80 tadi 12. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu jaringan bagus. Jadi pada hari ini kita akan melakukan atau kita akan mengikuti kegiatan diskusi. Kita akan berdiskusi di ruang virtual tentang bagaimana kita memahami, bagaimana kita memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa skenario kita yang pertama adalah bagaimana masing-masing CGP mampu memberikan tanggapannya, memberikan refleksi tentang pemahamannya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti masing-masing CGP nanti akan menyampaikan sejauh mana pemahaman kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada saat teman CGP yang satu menyampaikan ini, kemudian teman yang lain menyimak, mungkin ada hal-hal yang barangkali yang tidak sesuai dengan pendapatnya Bapak dan Ibu ya, nanti kita bisa diskusikan. Seperti itu ya. Memang kita mau tampilkan slide di sini tapi jaringannya kurang bagus ya. Kita coba dulu ya. Ay, Ini bisa tampil Bapak Ibu ya. masih hitam, Pak. Black. Masih hitam. Iya. Sehitam diriku ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita sambil tunggu-tunggu ya. Kalau sudah terbuka. Kita belum berkenalan ya. Jadi sebentar sebelum teman-teman CGP menyampaikan itu refleksi kritisnya tentang pemikiran KHD,
diawali dengan perkenalan dulu. Karena kita tidak ada pertemuan sebelumnya, makanya momen ini saya jadikan sebagai momen perkenalan juga. Sampaikan nama, kemudian asal sekolahnya, atau asal daerahnya, asal sekolah ya. Nah, itu. Jadi sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Saya Irham sebagai fasilitator pada hari ini. Sekedar saya menyampaikan bahwa saya sudah memfasilitasi beberapa angkatan ya, mulai dari angkatan 2, kemudian angkatan 4, dan angkatan 7, terakhir angkatan 7 di Kabupaten Bone. Banyak di antara teman-teman yang saya sama-sama dari PP, kemudian sekarang sudah menjadi fasilitator juga. Ada teman-teman yang saya fasilitasi dari CGP, sekarang sudah menjadi pengajar praktik. Nah, seperti itulah jalurnya atau jenjangnya bagaimana di PGP atau program guru penggerak. Namun yang berbeda saat ini bahwa selama beberapa kali melakukan fasilitasi, untuk tahun ini berbeda ya, sangat berbeda. Karena kita sudah masuk di LMS melalui PMM ya. Kalau di angkatan-angkatan sebelumnya itu kita masuk di LMS itu melalui SIM PKB, dan ini banyak hal yang sebenarnya berbeda, sangat berbeda dengan apa yang di LMS sebelumnya. Sehingga saya juga sampaikan kepada teman-teman CGP, saya juga dalam hal ini sementara belajar bagaimana mengenali fitur-fitur LMS. Jadi saya juga lebih banyak bertanya kepada admin seperti apa penggunaan dari fitur-fitur yang ada di LMS. Saya kira itu perkenalan. Jadi saya saat ini sebagai pengawas sekolah di Kabupaten Bulukumba. Jadi asal saya dari Kabupaten Bulukumba, Bapak Ibu. Dan kalau ada yang sempat ke Bulukumba bisa di calling atau dihubungi saya. Siapa tahu Bapak dan Ibu dekat dari saya, misalnya di Bulukumba ya, kita bisa ketemu. Ya, jaringan masih bermasalah ini kayaknya Bapak Ibu ya. Itu sekedar perkenalan dari saya Bapak Ibu ya. Jadi asal saya dari Kabupaten Bulukumba. Ini memfasilitasi di Kabupaten Baru dalam situasi yang berbeda LMS-nya dengan di angkatan sebelumnya. Sehingga saya sampaikan kepada teman CGP, saya juga belajar ya. Saya juga belajar bagaimana menggunakan LMS ini. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendiskusikan atau bagaimana kita menyamakan persepsi kita, sejauh mana pemahaman kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang barangkali harus kita gali dari pemahaman Ki Hajar Dewantara, mulai dari menuntut, kemudian membelajarkan anak atau pendidikan itu berdasarkan kodrat alam atau kodrat alam dan kodrat zaman ya. Seperti yang kita pelajari di eksplorasi konsep. Kemudian ada lagi menghamba kepada murid. Hal-hal seperti inilah yang harusnya kita bisa diskusikan sebagai bagian dari penguatan pemahaman kita terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di eksplorasi konsep kita sudah belajar melalui video, melalui tontonan di video. Ada beberapa video yang ditampilkan tentang bagaimana kita memahami
pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada beberapa tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu sudah menjadi bagian dari hal yang harus Bapak Ibu ketahui dan harus kita dicermati. Jadi di ruang eksplorasi konsep mandiri itu ada 2 JP di situ. Diusahakan bahwa kita mampu habiskan durasi 22 jam pelajaran itu untuk memahami atau menguatkan pemahaman kita tentang materi, refleksi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 2 JP di situ. Jadi kalau kita hari ini berada di ruang virtual atau ruang diskusi seperti ini, bagaimana kita akan mendiskusikan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, apa yang kita sudah pelajari di ruang eksplorasi konsep mandiri. Nah, itu ya. Jadi ini pertemuan kita kedua di ruang eksplorasi konsep. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk virtual seperti ini ruang eksplorasi konsep cuma modul 1-1. Cuma modul 1-1 yang ada virtual di eksplorasi konsep. Selebihnya di modul 1, 2, 1, 3, 1 sampai 1, 4 yang ada adalah virtual di ruang kolaborasi dengan elaborasi pemahaman. Jadi untuk modul 1-1 ini ada 4 kali pertemuan virtual. Ada 4 kali kita melakukan pertemuan melalui ruang virtual ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana sudah siap menyampaikan satu hal yang tidak boleh kita lupa ya. Saya ingin di kelas ini ada penanggung jawab di kelas. Jadi sebagai ketua kelas ya. Kalau tadi kelas Makassar sudah saya tentukan 1 ketua kelas. Inilah yang bisa mengkoordinasikan, menyambungkan antara saya dengan Bapak dan Ibu, antara Bapak dan Ibu dengan admin. Kalau misalnya kita ada perlu dengan adminnya. Jadi ketua kelas berperan di sana. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa diangkat sebagai ketua kelas di kelas 80 ini? Siapa kira-kira yang bisa? Pak Zainal? Pak Sugianto? Pak Zainal kayaknya Pak. Kalau Pak Zainal ya? Iya Pak. Zainal Pak. Iya. Sepakat Pak Zainal ya. Iya. Jadi tugasnya ketua kelas nanti bagaimana menyampaikan informasi-informasi. Kalau misalnya ada teman misalnya yang kesulitan misalnya untuk masuk atau kesulitan mengakses informasi misalnya dari grup kita, nah, bisa ketua kelas tugasnya di situ bagaimana menyambungkan. Kemudian ketua kelas juga yang menyambungkan komunikasi, fasilitator dengan CGP dengan admin dan seterusnya. Seperti itu ya tanggung jawabnya Pak Zainal. Pak Zainal tinggal di mana Pak Zainal? Di Baru Pak, di dekat Baru Kota. Baru Kota. Di Baru Kota ya. Pak Sugianto di mana? Kalau saya Pak di Tanete. Sebenarnya Tanete juga. Betul masuk. Oh, satu kampung gitu Pak Sugianto. Iya Pak.
Cuma kalau misalnya saya Pak nanti ada kayak begini Pak, saya kan sekolahku saya kan di pulau Pak. Jadi jaringan kurang bagus di sana Pak. Tidak ada juga listrik. Pulau, oh, ada pulau juga di Baru ya? Ada Pak, satu-satunya pulau di Kabupaten Baru ini, Pulau Putih Angin Pak. Oh, Putih Angin. Oh itu. Iya Pak. Jadi Kalau kalau saya di sana menyeberang Pak, ke Tanete, bagus jaringan. dari Tanete menyeberang ke sana. Iya Pak. Kalau Tanete Yang Trilau Pak, Tanete Relau yang dekat Pasar PK Pak. oh, Pasar Sekitar PK ya. iya. Masuk dari Rempang. Enggak sampai Pak. Kalau dari PK sekitar 2 kilo lah. Sebelum Masjid Mujahidin belok kanan. Oh, masuk ke jalan ke Sopeng. Enggak. Bisa juga tembus di sana Pak, tapi Kiri kalau dari lain jalur Pak. Yang tembus ke daerah Sikapa. Oh iya. Itu jalur kereta ya? Bukan. Iya Pak, ada jalur kereta dekatnya Pak. Dekat rumah aku juga itu. Baik. Bapak Ibu, karena saya tampilkan sebenarnya kayaknya tidak bisa ya. Kita mulai saja. Kita mulai dengan bagaimana masing-masing CP menyampaikan sejauh mana pemahamannya tentang pemikiran filosofi pemikiran Dewantara. Kita mulai dari ketua kelas dulu, menyampaikan kelas bagaimana pemahamannya, kemudian ketua kelas yang menunjuk siapa lagi yang harus tampil, seperti itu ya. Sebenarnya kita mau tampil ke presentasi tapi tidak bisa tampil kayak. Silakan Pak Zainal, sejauh mana pemahamannya tentang pemikiran atau refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pemahaman saya mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu ada. Tabik dulu Pak Zainal, tabik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dimulai dengan perkenalan ya, supaya kita sekaligus, karena pertemuan kita baru pertama kali ini, tidak dahulu dengan perkenalan sebelumnya. Silakan Pak Zainal, lanjut. Perkenalkan, nama saya Zainal dari UPTD SMP Negeri 5 Baru, atau sekolah saya bertempat di PK sekitar sekitar rumahnya Pak Sugianto kalau nggak salah ya. Nah, jadi apa lagi ya? Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang masih saya ingat kemarin tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dia berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian konsep pendidikan harus sesuai dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya Indonesia. Kemudian di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mendorong kemandirian dan kreativitas peserta didik. Dan terakhir itu adalah pembelajaran bahkan diibaratkan sebuah petani yang menabur benih padi, di mana yang menabur benih padi itu adalah petani yang merupakan ibarat dari seorang guru, dan benih padinya adalah siswa, sehingga di dalam pembelajaran tersebut kita tidak bisa memaksakan anak tumbuh tidak sesuai dengan kodratnya. Jadi di dalam Ki Hajar Dewantara tersebut tidak mungkin mengharapkan padi tersebut tumbuh menjadi jagung. Mungkin itu yang saya sempat pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Apakah suara saya terdengar? Bagus, Pak. Ya, terdengar. Nah, cukup sekian, Pak. Jaringanku kayaknya. Bapak yang tidak kedengaran suaranya. Oh, tidak kedengaran, Ibu. Tes. Bagus, bagus Pak Bagus didengar. kita Pak, Pak Irham. Bagus sih suaranya, Pak. Tidak ikut dengar bagus suaranya. Keluar ya, Bapak. Jaringannya Bapak itu. Dapat jaringan. Jaringanku kah? Terdengar? Assalamualaikum. Terdengar, Pak. Mana, Bapak? Minta maaf Bapak Ibu, jaringan di tempat saya kayaknya kurang bermasalah nih. Oh, saya kira tuh. Sementara oke dulu. Dilanjut saja Pak Sena, siapa yang ditunjuk selanjutnya? Pak Sutami Raup. Pak Sutami atau Ibu Sutami? Bukan Sutami? Pak Sutami, Pak. Pak Sutami ya. Kebetulan di depan layar ya. Silakan Pak Sutami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya Sutami Raup dari Barlu tentunya.
tinggalnya tepatnya di daerah Boyo, perbatasan Pare Baru. Saya ngajar di SMK Negeri 3 Baru. SMA grade 3 di mana? SMK 3. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan berikan refleksi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kalau setelah kita membaca dari apa yang dituliskan Ki Hajar Dewantara, kita bisa dihubungkan dengan dunia pendidikan, ya. Bahwa Ki Hajar Dewantara itu membedakan pendidikan dan pengajaran. Nah, di mana menurut beliau pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Karena proses pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga pendidikan merupakan tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diluruskan dan dapat diteruskan dan dapat diwariskan. Tujuan dari pendidikan menurut beliau adalah tuntunan bahwa setiap anak menurut beliau perlu mendapatkan tuntunan, karena pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Nah, di sini dikatakan bahwa andai kata anak tidak baik pada dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan sehingga semakin baik nanti budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu kodrat yang ada pada anak itu. Ilustrasinya seperti yang dikatakan tadi Pak Syanam, ilustrasinya itu seperti petani dan tukang kebun, di mana anak itu adalah biji tumbuhan, sementara sebagai pendidiknya itu adalah tukang kebunnya yang menyiapkan lahan dan melakukan penanamannya. Nah, apabila biji yang ditanam itu di lahan yang subur dengan sinar matahari yang baik, cairan cukup, ditanam di tempat yang sudah bagus, walaupun dengan biji yang kurang berkualitas, itu akan tumbuh dengan baik nantinya karena adanya perhatian dan perawatan dari tukang kebun. Sekira dari filosofi yang tertulis ini sudah terlalu jelas sebenarnya arah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Sekira mungkin tambahan sedikit bahwa ada di tulisan terakhirnya itu menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan dan zamannya sendiri. Sekira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi yang disampaikan Pak Sutami intinya sama dengan apa yang disampaikan Pak Zainal, bahwa tapi lebih memperjelas bahwa diibaratkan bahwa guru itu ibarat seorang petani yang melakukan kemudian memilih bibit, kemudian menanam, kemudian memelihara. Seperti itulah sebenarnya yang diharapkan kita selaku guru. Kemudian di akhir disampaikan bahwa menuntun mengajarkan anak berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Zamannya, ya betul. Nah, itu intinya, itu inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nanti pengembangannya nanti kita bisa diskusikan. Silakan Pak Sutami, mau selanjutnya siapa yang ditunjuk? Mungkin kita berpindah ke Ibu lah ya. Mungkin Ibu Andi Rismawati mungkin. Ibu Andi Rismawati, silakan Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sudah sangat jelas mungkin, Andi Rismawati, biasa dipanggil di sekolah biasa dipanggil Ibu Andi atau Ibu Risma. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Baru.
Sudah 18 tahun saya di sini. Kebetulan saya bukan asli orang baru, Pak. Saya orang Sopeng, jadi saya menyebutkan Natal supaya tidak kaget dengan logat saya nanti. Lain logat saya bercampur-campur. Saya akan gapok. Baik, saya akan mencoba menarik kesimpulan dari beberapa teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang bisa saya tangkap di sini itu adalah tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada seorang anak untuk dituntun supaya mendapatkan hasil dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini adalah kodrat alam dengan kodrat saman. Jadi seorang anak akan dituntun sesuai dengan kodrat keadaannya dan dididik sesuai dengan zamannya. Jadi anak dididik sesuai dengan zamannya anak tersebut. Tidak bisa disamakan dengan yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kemudian untuk prinsip melakukan perubahan, ada beberapa prinsipnya di sini. Yang pertama itu bisa melihat dari nilai budayanya, keagamaan dengan keragamannya. Kemudian apa yang mesti diubah dari seorang anak, yakni tujuan utamanya itu adalah budi pekerti. Di budi pekerti di sini terdiri atas cipta, rasa, karsa, dan jiwa. Dimaksudnya di sini adalah tenaganya si siswa ini. Nah, sebagai seorang pendidik yang bisa kita ambil mungkin dari teori yang ada pada Ki Hajar Dewantara bahwa kita adalah seorang dituntut menjadi pamong atau menuntun anak itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru tidak selamanya hanya bertindak sebagai pembelajar, tetapi kadang-kadang kita juga butuh menjadi pembelajar atau siswa, atau kita mendapatkan perbaikan dari yang misalkan kita melakukan refleksi atau belajar dari kekurangan kita selama ini dan melakukan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Rismawati sudah menyentuh kepada pemikiran KHD dari segi menuntun itu tadi ya. Bagaimana memahami menuntun, seperti apa menuntun. Inilah nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi pada hal-hal yang menyangkut masalah seperti apa menuntun yang dimaksud. Selanjutnya Ibu Andi Rismawati menyerahkan kepada siapa selanjutnya? Iya Pak, supaya seimbang tadi sudah 2 cowok, sekarang masih cewek lagi. Mungkin bisa Ibu Salma Galuh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Andi. Baik, sebelumnya saya perkenalan. Nama saya Salma. Saya bertugas di UPTD SMPN 18 Baru yang sebelumnya itu bernama SMPN Sarmangposo dari Sopeng Riaja. Tapi saya tinggalnya di daerah Galung, Kecamatan Baru. Baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya petik kurang lebih tadi seperti yang Ibu sampaikan, yaitu Ibu Andi sampaikan bahwa anak-anak harus dituntun berdasarkan kodratnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik. Artinya di mana kita sebagai pendidik hanya bisa mengubah perilakunya atau bukan dasarnya. Artinya kita hanya mampu mengarahkan anak agar ia mencapai kecakapan hidup menurut kecakapan hidup anak ya. Nah, salah satu yang saya kutip di Ki Hajar Dewantara yang pernah saya dengar yaitu adalah memanusiakan manusia. Artinya kita menuntun anak agar ia mencapai kecakapan hidup yang dari awalnya mungkin dasarnya dia tidak bagus, kita bisa menuntunnya agar ia
perilakunya bisa menjadi lebih bagus. Dan dalam menuntun itu kita harus berdasarkan kodrat zamannya, kodrat zaman anak, di mana dalam kodratnya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan kalau di kodrat alam, konteks alam sosial berdasarkan konteks lokalnya, pendidikan anak itu yang berada di daerah pegunungan dan di daerah pesisir itu pendidikan yang diberikan atau pendekatan yang diberikan tidak boleh sama, harus disesuaikan dengan kodrat alam mereka. Nah, kalau kodrat zaman, kita tidak bisa memaksakan bahwa misalnya kita di zaman dahulu bagaimana kita saat belajar dan generasi saat ini di abad 21 ini atau biasa di generasi Z, kita tidak boleh memaksakan memperlakukan anak-anak hidup atau berperilaku sama dengan zaman kita dulu. Kita harus mengikuti arah. Artinya kita harus hidup di zaman mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Salma. Jadi mulai menggambarkan mana baik-baik mengajarkan dasar samanya ya. Yang generasi Z saat ini bagaimana adalah mereka bisa memiliki keterampilan abad 21. Tentu kita tidak boleh paksakan anak-anak kita mengajarkan anak-anak berdasarkan kondisi pada saat kita di masanya kita itu sudah berbeda masanya. Yang bisa dipahami Bu Salma. Nanti akan kita lebih jauh di diskusi ya. Silakan Ibu Salma, kepada siapa mau ditunjuk? Baik, mungkin tadi seimbang ya. Jadi mungkin Bapak Mansur mungkin bisa ada Bapak Mansur. Silakan Mansur. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mansur, Unit Kerja SMA Negeri 5 Baru. Saya berdomisili di Baru Kota, di Jalan Asoka. Kemudian ada pun yang bisa saya petik dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih dalam masyarakat untuk mencapai kebudayaan yang dibutuhkan dan peradaban bangsa yang dicita-citakan. Pendidikan adalah merupakan fondasi. Pendidikan dilakukan untuk membentuk karakter bangsa yang berbudaya. Kemudian yang bisa juga saya petik adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang optimal sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan intisari pemikirannya Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat murid pada dasarnya adalah kodrat alam dengan kodrat zaman. Sekian barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Mansur. Jadi masih berbicara masalah kodrat alam dan kodrat zaman ya. Dan nanti barangkali kita bisa yang lebih banyak dari pemahaman kita. Lanjut, mau menyerahkan kepada siapa? Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami, Ibu Mariati Iskandar. Silakan Ibu Mariati. Oh, Masih mau? Ya,
Ya, sorry, lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Iskandar SPD. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 33 Baru, yang nama lamanya itu adalah SMP 2 Balusu. Kemudian saya berdomisili di Mangkoso. Ya. Untuk refleksi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara yang bisa saya petik di sini itu adalah hampir sama dengan pendapat Bapak dan Ibu tadi, kurang lebih sama, bahwa pendidikan itu adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuh kembang anak didik tersebut. Dan yang perlu kita petik juga dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita mendidik itu harus sesuai dengan kodratnya, seperti yang diucapkan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak boleh menyamakan zaman kita dulu dididik dengan anak-anak sekarang. Jadi kalau menurut saya bahwa pendidikan itu kita sebagai pendidik harus terus mengupgrade diri, menambah ilmu untuk bisa mendidik anak-anak kita lebih baik yang sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Mariati Iskandar. Sama-sama. Sama ya, berdasarkan kodrat alam dan zaman. Kita mau tahu yang lebih spesifik lagi, barangkali dari teman-teman guru yang lain, seperti apa pemahaman terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu Mariati, kepada siapa mau di? Ibu Nur Hudaya. Ibu Nur Hudaya. Karena jujur Pak, tidak ada saya kenal di sini di kelas ini. Sama Ibu. Inilah keuntungannya kita dipersatukan seperti ini Bu. Dulunya tidak kenal, sekarang sudah saling kenal. Silakan Ibu Nur Hudaya. Bagaimana Ibu Nur Hudaya? Coba Ibu Norma, barangkali sudah Ibu Norma ya. Oh iya, makasih Pak. Ibu Norma, silakan. Assalamualaikum. Kita menunggu Ibu Nur Hudaya ya. Silakan Ibu. Ya, makasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Yusuf, asal dari UPTD, tempat dinas saya UPTD SDN 45 Baru, di Tani Terilau, Pak, Kecamatan Tani Terilau. Saya asli Makassar dan mencari hidup di rezeki di Baru, ikut suami. Dan akhirnya mendapatkan rezeki di sini. Selanjutnya terkait dengan refleksi tentang Ki Hajar Dewantara, di sini menambahkan dari berbagai pendapat yang Bapak Ibu telah sampaikan, bahwa
pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid bahwa berdasarkan kodrat alam, kodrat keadaan dan kodrat zamannya, di mana pada kodrat keadaan bahwa guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah bagaimana sesuai dengan kearifan lokal dan sosial budaya yang ada di daerah atau domisili kita. Selanjutnya terkait dengan kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Di mana pendidik atau kita sebagai guru sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan dengan dirinya, menyesuaikan lingkungan di mana tempat kita berada, lingkungan berada. Selanjutnya terkait dengan kodrat zaman, bahwa kita ketahui pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian pengaruh-pengaruh global yang masuk harus kita saring dan kita seleksi menggunakan kekuatan bangsa kita, yaitu kearifan lokal dengan sosial budaya yang ada di negeri kita. Selanjutnya, dalam membentuk dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita menumbuhkan budi pekerti serta cara mandiri dan berinteraksi dengan bertoleransi. Cara meniru untuk menumbuhkan budi pekerti itu didapat dari proses keteladanan, di mana keluarga kita ketahui adalah sumber utama pembela pendidikan di dalam membentuk perilaku anak, sehingga keteladanan orang tua dan kembali ke dalam lingkungan sekolah di mana berinteraksi dengan teman-teman dan terutama pada guru itu sendiri. Selanjutnya dalam berinteraksi dan bertoleransi, bagaimana antar murid dengan murid, guru dengan murid, bagaimana saling menghargai dan saling menghormati. Sedangkan kita ketahui pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan, di mana menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid, guru menjadi pamong mendidik dalam memberikan kasih sayang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan murid, serta bagaimana membentuk lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid, seperti menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, serta penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Itulah yang bisa saya sampaikan dan tambahkan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma Yusuf. Jadi sudah menyampaikan kaitannya dengan pola pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sebagai pamong ya, sebagai pamong. Ini nanti akan menguka nanti supaya nanti kita lebih pamong seperti apa yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Ibu Norma, kepada siapa? Selanjutnya kepada Pak Sugiarto. Pak Sugiarto. Sugianto ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Sugianto. Kalau alamat tepatnya Botoe, Jalan Abdul Karim. Instansi seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, bahwa mungkin satu-satunya sekolah di Kabupaten Baru yang bertempat di sebuah pulau kecil di Kabupaten Baru yang namanya UPTD SD Negeri 71 Baru. Mungkin seperti itu, Pak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan
yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat dan kodrat zaman. Karena itu tujuan pendidikan seorang guru yaitu dia harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakatnya, karena seorang guru itu harus membentuk peserta didik menjadi insan yang bisa berkembang secara utuh, meliputi olah rasio dan olah rasa, serta olah jiwa dan olahraganya melalui proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Jadi mulai 3 rasa tadi teh, tiga olah ya, olah rasa, olahraga. Apa lagi? Olah rasio, rahasia, dan jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Itu bagian dari pengembangan budi pekerti ya. Silakan Ibu Pak Sugianto, silakan kepada siapa selanjutnya? Ibu Sutriani, Pak. Tapi tidak. Sutriani. Silakan Ibu Sutriani. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani, tempat tugas saya UPTD SD 53 Baru. Tempatnya itu Tani Terilau, sejalur dengan Pak Sugianto dan Pak Zainal. Ya, saya kira itu untuk pegang saya. Jadi menurut pemahaman saya tentang refleksi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan. Jadi setiap anak andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Jadi di sini kita sebagai guru mungkin diharapkan atau diminta bagaimana mendidik anak-anak yang kurang baik menjadi lebih baik, dan tidak masuk anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapatkan tuntunan, tidak akan mudah menjadi yang lebih tidak baik. Dan anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan lebih luas, akan tetapi dengan adanya tuntutan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungannya. Jadi jadi pendidikan intinya di sini bukan hanya pengetahuan akademis semata, tetapi bagaimana kita bisa membentuk karakter anak-anak serta bagaimana dia bisa menjadi anak yang mandiri dan bisa peduli terhadap lingkungan sosialnya. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Sutriani. Selanjutnya, apa lagi? Sampai kita masih ada waktu untuk kita berdiskusi sebentar setelah ini. Siapa lagi yang belum? Ibu Sutriani. Ibu Nur Hudayah, silakan Ibu Nur Hudayah. Ibu Nur Hudayah karena tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi Bapak Ibu-Ibu ada masalah tadi dengan mikronya laptop. Saya pindah ini. Ya, refleksi yang saya lakukan, yang saya dapatkan setelah membaca modul
satu ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara hampir sama semua dengan yang diungkapkan dengan Bapak dan Ibu guru tadi sebelumnya. Saya hanya menggarisbawahi 4 poin yang saya garis bawahi di sini yang sangat menarik untuk saya. Yang pertama, pendidikan ini harus mendorong perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Jadi tidak hanya berfokus ke intelektualnya saja. Ini pendidikan tidak boleh tidak hanya ke pendidikannya pendidikan ini tidak hanya ke intelektual saja yang harus kita berikan, tetapi harus all out yang melibatkan 4 aspek ini. Selain intelektual, pendidikan yang kita berikan juga ini harus melibatkan spiritualnya mereka, emosinya mereka, dan fisiknya mereka. Terus yang saya garis bawahi yang keduanya, ini setiap individu memiliki keunikan masing-masing ya, kodrat alam dan kodrat zamannya ini masing-masing. Ini mungkin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini sudah coba saya lakukan di dalam sekolah ini. Terus yang ketiga, pendidikan ini harus berpusat pada kehidupan nyata. Keterampilan yang kita ajarkan ke anak-anak ini harus relevan dengan zaman yang mereka hadapi saat ini. Kita harus memberikan mereka pembekalan ke zaman masa depan, 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu perubahan apa yang akan mereka alami, sehingga kita sebagai guru harus membekali mereka untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang komplit yang tidak ada zaman sekarang, tapi yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Karena perkembangan ilmu dan teknologi saat ini yang sangat pesat sekali ini. Terus berikutnya melibatkan unsur komunitas ini, masyarakat. Kita tidak boleh sebagai seorang pendidik, kita juga butuh melibatkan aspek masyarakat dan kemitraan di dalam pendidikan kita. Saya kira ini 4 garis besar yang saya dapatkan ini, yang saya refleksi kemarin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Jadi poin penting yang kita bisa tangkap dari hasil refleksi ini adalah bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak semata-mata kemampuan intelektual, tapi bagaimana membangun guru kerti. Itu ya, bagaimana membangun karakter. Nah, itu merupakan tujuan, salah satu tujuan menjadi tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya kira Ibu Husnul Khotimah. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Khotimah, tempat mengajar UPT SMA Negeri 4 Baru, atau nama lamanya itu SMA Negeri 1 Malusa Tasik, Kecamatan Malusa Tasik. Sama dengan Pak Sutami tadi. Baik, izin memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang bisa saya dapatkan. Yang pertama yaitu pengajaran dan pendidikan itu hakikatnya adalah menuntun siswa. Jadi pendidik itu tugasnya hanya menuntun siswa menjadi manusia yang merdeka baik lahir maupun batinnya. Sehingga kita harus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa agar menjadi pribadi yang mandiri sehingga dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Lalu yang kedua, mengajar dan mendidik siswa itu hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun harus kita tetap memperhatikan kultur dan budaya kita sendiri sebagai penyeimbang, karena kekayaan budaya kita itu harus dijunjung tinggi dan setiap budaya luar yang mau masuk itu kita
kita harus filter dulu agar diselaraskan dengan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari dalam proses menuntun itu, anak-anak diberikan kebebasan. Ya, di sini kita sebagai pendidik hanyalah sebagai pamong. Tujuannya memberikan tuntunan dan arahan agar anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi tujuan akhirnya itu adalah tetap adalah budi pekerti ya Bapak Ibu. Jadi yang kita ketahui juga bahwa setiap anak itu unik, jadi kita tidak bisa menyamakan setiap anak dan kita tidak bisa memaksakan juga mau menjadikan anak-anak didik kita sebagai apa. Jadi kita hanya dapat menuntun saja. Itu saya kira seperti itu Pak. Sekian. Terima kasih Bu Husnul Khotimah. Panjang pemaparannya ya. Jadi itulah merupakan gambaran bagaimana Ibu Husnul Khotimah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ibu Hasnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Di sini saya atas nama Hasnawati, asal sekolah UPT SMK Negeri 5 Baru. Di sini saya juga bukan asli Baru, Pak. Saya adalah orang berasal dari Kabupaten Sidrap, Sidenren Rapang, dan kebetulan rezeki saya alhamdulillah di Baru dan menjadi orang Baru. Baik, di sini berdasarkan pemikiran Hajar Dewantara, yang pertama yang saya bisa ambil di sini adalah tentang pendidikan dan pengajaran. Di mana di sini seorang pendidik di sini dituntut untuk menuntun atau yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, di sini dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini dalam menuntun di sini seorang pendidik di situ harus memperhatikan karakteristik dari setiap anak. Karena setiap anak itu adalah mempunyai kodratnya yang unik. Jadi di sini dia tidak boleh disamakan dalam mendidik mereka. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini, mendidik dan mengajar itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini sebagai seorang pendidik di sini kita harus mampu mengenali karakteristik dulu kita sendiri dan kebutuhan murid yang paling mendasar. Yang pertama di sini adalah kita harus mengenali dulu kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Nah, itu. Kemudian berikutnya di sini adalah diperlukan perubahan-perubahan dalam pendidikan ini. Tentunya dibutuhkan perubahan-perubahan di sini adalah perubahan yang lebih baik pastinya sesuai dengan kodrat zaman. Nah, di sini dalam membutuhkan perubahan itu pastinya kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru di sini pastinya tetap menuntun dan mendampingi murid itu sehingga dia menjadi bisa memperbaiki perilakunya dan yang berikutnya di sini pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini pembelajaran yang menyenangkan. Jadi seorang pendidik di sini harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid tanpa ada tekanan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulai kelihatan ya, pendidikan yang berpusat pada murid. Selanjutnya, yang belum? Semua sudah selesai ya?
Baik Bapak Ibu, itulah tadi gambaran sejauh mana pemahaman kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inilah yang menjadi tolok ukur kita untuk berdiskusi di room ini. Sejauh mana apa yang kita pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sudah sampaikan tadi bahwa pada saat teman-teman yang lain menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil refleksinya, teman-teman yang lain yang menyimak apa kira-kira hal yang kira-kira yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh teman. Untuk kita bisa diskusikan. Jadi tersisa waktu sekitar 20 menit untuk kita berdiskusi ya. Sudah selesai udah 10 menit yang tersisa ya. Nanti kita bisa buka puasa di rumah ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan berdasarkan refleksi dari refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nanti kita sama-sama diskusikan. Silakan raise hand yang ingin menyampaikan. Silakan Ibu Sutami Rauf. Bapak ya, Bapak Sutami Rauf ya. Iya Pak. Maaf Bapak. Tidak apa-apa Pak. Memang sering terjadi kok. Salahnya Sutaminya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpelkan saja. Dari semua pemaparan teman-teman tadi, kayaknya arahnya sama dan sangat jelas bahwa pendidikan dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat murid ya. Dan kodrat yang dimaksud di sini kan ada dua, kodrat alam dan kodrat lagi satu saman ya, betul. Nah, kalau di kodrat saman kayaknya itu akan terlihat dari perubahan zaman yang kayak seperti ini, yang tadinya tidak ada teknologi, sekarang ada teknologi. Mungkin kita bisa memahami apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kodrat zaman itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah kodrat ini apa tadi, kodrat alamnya. Masalahnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberikan ilustrasi dengan petani tadi yang menanam benih. Itu kayaknya kondisi kita kayaknya ada sedikit perbedaan. Maksud saya begini ya, kalau ilustrasi yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara dengan menanam benih, berarti memang dari mulai tumbuhnya itu sudah dilakukan pengawasan. Salahnya sekarang kita menghadapi murid-murid yang ada di hadapan kita, di lingkungan sekolah kita, itu tidak serta-merta kita dari awal gitu. Ada pengaruh yang maksudnya ada lingkungan itu yang membuat perbedaan. Nah, itu yang kita ingin tuntun gitu. Bukan, kita tidak sepenuhnya menjadi penuntun gitu. Ada faktor yang lainnya itu. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman, saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik menuntun kodrat alam dari murid-murid kita? Kira demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutami. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sutami. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapannya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Sutami? Silakan Ibu Khotimah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik sekali pertanyaan dari Pak Sutami. Memang benar kita tidak bisa serta-merta langsung membedakan benih padi dan jagung.
dan sementara kita sekarang itu menghadapi siswa-siswi yang kelihatan sama. Adapun saya bisa memberikan salah satu solusi. Yang pertama itu adalah dengan asesmen diagnostik. Jadi kan di asesmen diagnostik itu ada dua, ada diagnostik kognitif dan non kognitif. Jadi di sini kita bisa mengetahui latar belakang dari siswa kita. Di kognitif kan berarti tentang pelajaran yang akan dipelajari sampai sejauh mana. Kalau non kognitif berarti dari latar belakangnya, mulai misalnya dari bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana minatnya di mana, cita-citanya apa, itu bisa kita gali di situ. Jadi nanti setelah melakukan asesmen diagnostik ini kita bisa pelajari dulu, lalu kita bisa mengambil kesimpulan mau dituntun seperti apa anak didik ini. Itu tadi yang disampaikan Ibu Husnul, Ibu Husnul. Yang lain, dari teman-teman yang lain, silakan diramaikan diskusinya. Ini tentang kodrat alam ya. Siapa yang bisa memberikan baik, sebagaimana apa yang disampaikan Pak Sutami tadi, bahwa betul yang kita laksanakan bahwa kalau kita mengibaratkan sementara petani yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia mengawal mulai dari pemilihan bibitnya, kemudian dia menanam dan seterusnya. Nah, oke. Nah, itu kemudian bisa menghasilkan hasil atau buah yang baik. Nah, bagaimana yang terjadi dengan yang disampaikan Pak Sutami bahwa kita ini memang sudah istilahnya kita di pertengahan jalan. Ya. Itulah sebabnya di kurikulum Merdeka yang kita implementasikan saat ini itu dikenal ada berapa fase ya. Mulai fase awal, fase A. Ini itu ada tingkatan kelas, misalnya di kelas 1 sampai kelas 2, kemudian seterusnya. Itulah sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana itu tadi, bagaimana kita mengawal pertumbuhan setiap pagi, bagaimana kita mengawal bibit itu tadi di situ. Kalau kita kawal anak itu mulai dari awalnya. Jadi guru SD-nya menerapkan seperti itu, kemudian berpindah ke SMP juga menerapkan seperti itu, kemudian guru di SMA juga menerapkan seperti itu. Saya kira hasil yang kita bisa capai bahwa bisa berkembang berdasarkan itu tadi kodrat alam dan kodrat samannya. Kemudian kodrat saman yang kita pahami di sini bahwa jangan memaksa anak kita atau siswa kita untuk belajar sesuai dengan samannya kita. Bahwa samannya anak-anak sekarang ini seperti apa, itu yang harus kita ikuti situ. Apa keterampilan yang harus dikuasai oleh anak-anak di generasi Z yang sekarang, generasi Z istilahnya. Bagaimana membekali anak-anak generasi Z itu berbeda dengan bagaimana membekali kita dulu, membekali anak-anak yang generasi terdahulu. Bahwa kompetensi yang ingin dicapai oleh anak-anak di generasi Z ini bagaimana mereka lebih paham kompetensi atau bagaimana mereka memiliki keterampilan abad 21. Nah, itu capaian yang harus kita menjadi target dari pendidikan di masa sekarang. Jadi bagaimana kita selaku guru, bagaimana kita mengadaptasi pembelajaran kita, mengadaptasi program yang kita buat untuk mempersiapkan anak-anak kita atau mempersiapkan siswa kita untuk mencapai kemampuan abad 21 itu tadi. Saya kira seperti itu ya. Itulah kalau berbicara kita di kodrat saman dan kodrat alam dan kodrat saman. Kemudian kalau misalnya kodrat alam, jangan ajarkan anak menjala di daerah pegunungan, jangan ajarkan anak-anak kita membuat atau
melempar jala misalnya anak-anak yang berada di daerah pegunungan. Sementara itu juga jangan berikan apa ya, itu sesuai dengan alamnya. Kalau misalnya ada di pesisir, seorang guru harus tahu, oh seperti ini, bagaimana memperlakukan anak yang berada di pesisir, bagaimana berada di pegunungan dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Saya kira dengan memahami seperti itu, apa yang menjadi tujuan kita itu akan lebih mudah. Jangan kita paksakan bahwa karena terutama misalnya seperti ibu siapa tadi yang dari Sidrap, ibu dari Sidrap, siapa dari Sidrap tadi ibu? Ya Pak, ya. Ibu Nawati Pak. Ibu Hasnawati yang dari Sidrap ya? Nah, Iya Pak. tentu saja kalau misalnya alam dari Sidrap yang mau dibawa ke di sana, di Sidrap tidak ada laut ya Bu ya? Tidak ada laut Pak, ya Pak. Tidak ada laut. Sementara kalau misalnya mengajar di Baru itu kita berada di pesisir. Sebagai seorang guru yang harus bisa mengadaptasikan bagaimana mengajarkan seperti itu. Saya kira itu maksudnya ya. Itu bagaimana kita mengajarkan pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamani. Ada yang lain yang perlu kita diskusikan, silakan yang buat pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Raise hand dulu Bapak Ibu. Silakan raise hand. Atau sudah masuk waktu-waktu yang mendebarkan? Saya kira perasaan kita sama Bapak Ibu. Perasaan kita sama-sama mengharapkan waktu azan maghrib. Oke, silakan yang Bapak dan Ibu yang kira-kira masih ada yang perlu kita diskusikan mengenai jadi oke Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa yang kita sudah buat refleksinya di eksplorasi konsep mandiri ini yang seharusnya kita diskusikan. Saya sudah banyak membaca refleksi yang Bapak dan Ibu buat di mulai diri bagaimana Bapak dan Ibu mengenal memahami sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap konteks pendidikan Indonesia saat ini, itu sebenarnya hal yang seharusnya menghangat untuk kita diskusikan. Tujuannya kita buka diskusi seperti ini untuk menguatkan pemahaman kita. Kalau pada mulai diri baru sekedar kita merefleksi bagaimana pemahaman kita, di ruang kolaborasi ini diharapkan kita sudah mendapatkan penguatan, kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau misalnya dimulai diri kita melakukan refleksi itu berdasarkan konteks dan konsep yang ada di eksplorasi. Tetapi dengan berdiskusi seperti ini diharapkan kita bisa meluas pemahaman kita. Salah satu contoh misalnya berdasarkan alam dan zaman. Karena tidak pernah dikatakan di konsep di situ akan berbeda di antara di daerah pesisir dengan di daerah pegunungan. Salah satu contoh ya. Tapi dengan melakukan diskusi seperti ini itu akan menguat, akan mengemuka semua hal-hal seperti itu. Itulah yang sebenarnya yang bisa menguatkan pemahaman kita. Samping konsep referensi yang ada di eksplorasi konsep. Insya Allah besok kita akan masuk ke ruang kolaborasi. Jadi selama 3 hari ini kita akan berada di ruang virtual ya. Besok kita akan berada di ruang kolaborasi pertama. Bagaimana nanti kita berdiskusi karena di sini 12 ya, 12 CGP ya. 12 CGP-nya ya. Barangkali bisa dibagi 4 tempat. Jadi kita bagi 3 kelompok. 4
berapa orang satu kelompok? Laki-laki berapa orang Pak Zainal? 1, 2, 3, saya kurang lihat. Nah, nanti silakan Pak Zainal dibagi bagi 3 saja, bagi 3 kelompok. Tidak bisa juga kita buka room banyak-banyak. Dan ini nanti diskusinya di BOR ya. Kita buka breakout room sebanyak kelompok. Nanti akan berdiskusi. Kemudian pertemuan selanjutnya di tanggal 21 kita akan berdiskusi di ruang besar. Jadi ketiga kelompok inilah nanti berdiskusi di ruang besar. Di ruang besar nanti kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah didiskusikan di kelompok kecilnya. Jadi hari ini kita bikin kelompok kecilnya yang 4 orang satu kelompok. Kemudian besok berdiskusi di ruang kolaborasi. Kemudian besoknya dipertanggungjawabkan melalui ruang kolaborasi presentasi. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil perbuatannya di ruang kolaborasi pertama. Jadi apa yang kita perbuat di ruang kolaborasi 1 misalnya, itu dipertanggungjawabkan di ruang kolaborasi kedua. Dengan menerima tanggapan dari teman-teman dari teman kelompok yang lain. Nah, itu. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan, karena ini kita pertemuan pertama ya. Mumpung kita bertemu, saya minta teman-teman CGP, ini kita sudah berbeda ya, karena angkatan sebelumnya dengan ini barangkali angkatan pertama yang kita langsung akses LMS melalui PMM. Sebelumnya kita LMS melalui SIM PKB. Yang saya harapkan teman-teman, mari kita sama-sama belajar mengenali fitur-fitur yang ada di LMS. Kenali fitur-fitur yang ada di LMS, apa yang seharusnya untuk CGP, apa yang seharusnya untuk DPP, apa yang seharusnya untuk hasil. Itu semua harus kita pahami. Karena jangan sampai kita nanti tidak paham seperti apa itu di LMS. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan untuk pemenuhan tugas-tugas kita ke depan. Akan ada banyak tugas-tugas. Tetap kita mengacu pada due date-nya ya. Artinya batas waktu pengiriman tugas. Tidak boleh lebih dari waktu atau due date yang ditetapkan di LMS. Jadi perhatikan, karena ini akan mempengaruhi penilaian. Ini akan mempengaruhi penilaian. Kalau misalnya penilaian kita di rubrik penilaiannya misalnya terlambat 1 hari misalnya, itu kurang nilainya. Terlambat, apalagi kalau misalnya terlambat 2 hari. Jadi usahakan nanti tugas-tugasnya tepat waktu ya. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, kadang-kadang teman itu merasa bahwa seperti taruhlah misalnya dimulai diri 1 JP, kemudian masuk di eksplorasi konsep 2 JP. Kadang-kadang teman itu sekedar menyelesaikan tugas di eksplorasi konsep. Sudah selesai tugas, tinggalkan. Padahal sebenarnya ada yang harus kita buru di situ. Ada time span yang harus kita buru. Bahwa kita harus berada di alur 2 JP. Dan itu harus terpenuhi. 2 JP itu apa yang kita buat? Kita mulai menelusuri, mulai dari halaman 1 sampai halaman terakhirnya. Menonton videonya, kemudian membuat tanggapan-tanggapan apa dan sebagainya. Itulah tugas kita sebagai CGP. Karena ini kita tidak bisa deteksi sampai bagaimana yang akan menilai dari
dari sini adalah sistem yang menilai kita. Sistem yang menilai kita seberapa lama Bapak berada di satu alur pembelajaran. Seberapa lama Bapak berada di mulai diri, seberapa lama Bapak berada di eksplorasi konsep, itu akan merekam. Sistem akan merekam. Yang saya takutnya nanti kalau misalnya time span-nya kita tidak memenuhi, tidak terpenuhi. Makanya saya sampaikan, usahakan perhatikan JP-nya, berapa jam pelajaran. Selama itu pula harus kita berada di situ. Tidak perlu misalnya kalau misalnya tidak ada waktu kita sekali misalnya langsung 2 jam, tidak masalah. Misalnya di awal kita masuk misalnya 5 menit, kemudian ada masuk, kemudian lagi 20 menit, itu kan terakumulasi ya. Itu kan terakumulasi, sehingga bisa mencukupi 2 jam pelajaran. 2 JP itu tadi. Nah, dibanding kalau sekedar satu kali kita muncul, bikin tugas, selesai tugasnya langsung tinggalkan, itu karena sistem yang menilai kita ya, sistem menilai kita. Jangan sampai nanti time span kita tidak terpenuhi. Begitu juga kita selaku Pasil. Pasil juga seperti itu. Kita akan dipantau melalui sistem. Sistem itu tadi yang itu. Beberapa lama kita berada di situ. Itu ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman CGP, tolong perhatikan yang pertama itu tadi, durasi setiap alur pertemuan, setiap alur pembelajaran, durasinya. Kemudian perhatikan due date dari setiap setiap tugas. Setiap perintah tugas di LMS ada batas waktu. Batas waktu di sini akan menyangkut penilaiannya nanti. Itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa tidak mudah kita meluangkan waktu di jam-jam seperti ini. Jam-jam yang sangat-sangat krusial, terutama buat ibu-ibu. Terutama buat ibu-ibu. Saya tahu sekali Bu, karena saya juga kadang-kadang kalau tidak siap itu di rumah kalau jam-jam begini, kadang-kadang biasa mano kok. Makanya saya tahu posisinya ibu-ibu pada saat-saat seperti ini, masa-masa krusial seperti ini. Saya kira kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Yang kita dapatkan pada hari ini adalah bahwa satu tujuan kita tercapai, bahwa semua CGP yang terfasilitasi dari kelas baru sudah mampu memahami pola pemikiran, alur pemikiran diajar dengan cara filosofi tentang pendidikan. Itu yang terutama, itu tujuan kita yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, sebagai calon guru penggerak yang pada akhirnya akan menjadi guru penggerak, itu yang harus dipahami. Betul-betul kita menguatkan pemahamannya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apa menuntun, seperti apa Tutu Handayani untuk Karso, apalagi ya, dipahami semua seperti apa pemikiran kalian. Sehingga pemahaman kita kuat itu pada apa yang diharapkan bisa kita transformasi kepada teman-teman guru yang lain yang di luar dari guru penggerak, melalui komunitas belajar, melalui komunitas praktisi apa dan sebagainya, itu bisa terimbaskan. Diharapkan bahwa tidak semua guru seberuntung Bapak dan Ibu yang bisa langsung masuk mendapatkan ilmu guru penggerak. Tugasnya Bapak dan Ibu bagaimana bisa mengimbaskan ilmunya guru penggerak atau materi dari guru penggerak itu kepada teman-teman guru yang lain.
apakah melalui MGP, melalui KKG misalnya kalau misalnya di SD. Itu ya yang kita harapkan, sehingga bahwa pemahaman tentang materi di guru penggerak ini bisa kita memiliki pemahaman yang paripurna, sempurna ya. Sempurna itu karena kita paham kemudian kita langsung praktekkan. Itu saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ada hal yang barangkali yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk tugas selanjutnya ya Bapak Ibu ya, bersiap. Silakan Pak Zainal dibikin kelompoknya. Dibikin 3 kelompok. Kemudian nanti saya akan tentukan waktunya. Saya mohon maaf sebelumnya karena terpaksa kita harus seperti ini ya. Jadi waktunya seperti ini. Nanti kita bisa di rolling apakah di sesi pertama kita atau di sesi kedua. Yang pasti bahwa waktu yang kita gunakan itu harus siang. Karena yang kita tidak mau bahwa ini mengganggu proses di proses pembelajaran. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu kalau pagi masih harus menyelesaikan tugas pokoknya sebagai guru, nah kita tidak boleh ganggu itu. Jadi kita gunakan waktu yang ya setelah waktu istirahatnya Bapak dan Ibu. Karena seperti itu, jadi mohon maaf kalau misalnya harus kita ganggu waktunya. Jadi besok itu 3 jam, 3 JP satu ya. 3 JP. 3 jam pelajaran. Kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih kebersamaan kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau dalam pertemuan kita terdapat banyak sekali kekurangan, terutama di masalah jaringan. Rata-rata memang kalau misalnya kita pertemuan di waktu-waktu seperti ini Bu, Bapak Ibu, jam-jam 4, jam 3 itu kadang-kadang bermasalah jaringan ya. Berbeda kalau misalnya kita di waktu pagi atau waktu habis duhur, nah itu mungkin jaringan akan lebih bagus dibanding kalau misalnya sudah sore seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya pertemuan kita kurang maksimal. Intinya bahwa apa yang Bapak dan Ibu sudah pahami, apa yang Bapak dan Ibu sudah sampaikan melalui refleksi tadi, kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Pahami kembali semua referensi-referensi yang ada, pahami kembali konsep materinya, mulai dari videonya apa dan sebagainya, untuk menguatkan, untuk menebalkan pemahaman kita terhadap pemikiran belajar dewasa. Itu yang saya bisa, itu yang kita bisa harapkan, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh kesempatan ini juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman pengajar praktik yang sempat hadir pada hari ini. Mari kita selalu bekerja sama, memberikan pendampingan kepada CGP kita hingga di akhir program ini. Karena keberhasilan dari CGP itu tergantung dari beberapa penilaian dari fasilitator, penilaian dari PP. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, saling menguatkan satu sama yang lain, sehingga kita bisa keluar dari program ini dengan sukses bersama. Sukses bersama. Satu yang harus kita tidak melihat individunya di kelas ini, satu kelas. Yang kita mau lihat bagaimana kolaborasinya, kerjasamanya. Kalau individunya kita menonjol di individu, tetapi yang terutama di sini adalah bagaimana kolaborasi. Kita maju bersama dan berhasil bersama. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Yang pokok tadi kolaborasi. Oke? Sampai di sini. Cukup sekian.
Silakan Bapak dan Ibu beristirahat. Maaf kalau misalnya selama pertemuan kita ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat Bapak Ibu. Oh, sesi terakhir barangkali foto bersama Bapak Ibu. Tolong dibuka dulu kameranya semua. Coba yang masih ada di room, silakan dibuka kameranya. Siap. Ya, pasang muka cantiknya, Ibu. Siap. Biar mau buka gitu. Tapi senyum-senyum ki. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu kebersamaannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk kita bisa bersama-sama kembali besok di ruang virtual. Kemudian ingat apa yang mesti kita selesaikan di eksplorasi konsep sebelumnya. Ada tagihan. Apa tagihannya? Membuat video refleksi. Nah, itu ya. Sudah ada yang saya buat. Nah, kalau misalnya latihan memang bikin di situ. Yang kita tampilkan itu yang terbaik. Karena belajar jadi aktor itu semua di situ. Saya kira semua sudah lagi mama itu yang mama yang konten kreator itu. Konten kreator itu hebat-hebat semua. Jadi silakan Bapak Ibu ya dibikin videonya. Yang saya terlupa karena ini akan menjadi tagihan. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Selamat menentukan waktu berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.